atas orang itu. Nah, seperti kesaksian Martin tadi. Memang waktu itu saya sudah ke Timika waktu mereka masih di Bali. Malam itu mereka telepon satu persatu bagaimana Ari sopir ini di zaman Tuhan. Padahal nggak ngomong soal Yesus, nggak ngomong soal agama. Jadi tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, bukan karena agama kita, tapi karena ada sesuatu dalam hidup kita yang kita miliki karena Yesus Tuhan mengasihi kita. Biar Tuhan ditinggikan, nanti orang-orang akan datang kepada kita. Saudara, dalam khotbah yang kedua tadi, saya katakan, Alkitab adalah satu-satunya buku di antara 5 juta lebih judul buku. Bayangkan, sejak mesin cetak pertama ditemukan, maka Alkitab ini adalah satu-satunya buku. Sejak mesin cetak ditemukan pada abad yang ke-16 yang lalu, maka Alkitab sejak hari itu sampai sekarang diperkirakan di dunia ada lebih dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku, 5 juta judul. Baik yang sederhana kecil sampai yang gede-gede yang hebat-hebat itu. Nah, di antara jutaan judul buku di dunia, hanya buku yang namanya Kitab Suci Injil ini yang ada definisi apa itu kasih dan siapa itu kasih. Dengarkan ini di gereja. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menuliskan apa itu kasih. Catat yang belum tahu, 1 Korintus 13. Di situ kita akan membaca apa itu kasih, bukan cinta. Kalau cinta banyak. Cinta itu bicara soal seks, dan itu banyak. Tapi kasih itu bukan cinta. 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa itu kasih? Bayangkan, kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci di dunia ini yang menerangkan dengan jelas apa itu kasih dan siapa itu kasih. Dan semua menunjuk pada satu oknum pribadi namanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan. Jadi, kalau kita menyatakan kasih kepada dunia tanpa memanggil dan menyebut nama Yesus, orang tidak akan pernah ragu bahwa itu Yesus. Tanggal 9 Mei, saya di kota Kediri. Saya ajak 2 pengusaha, satu dari Makassar, satu dari daerah Madiun. Kami diundang di satu gereja, namanya Gereja Utusan Pantai Kosta. Kalau orang Kediri tahu namanya Pulon Kali yang seberang Sungai Berantas. Kami nginap di hotel Gudang Garam Nabel, Insumo. Ya, kami nginap di situ. Hari itu season pertama seminar jam 9 pagi. Nah, saya sudah bilang kepada panitia jangan jemput kami. Nah, ini pengusaha kaget. Loh, kan kita nggak punya mobil. Sudah tahu, saya bilang. Lalu naik apa? Naik becak, saya bilang. Naik becak. Iya, terus saya punya, kan sudah lama gak naik becak toh, ayo naik becak. Saudara, tahun 70-an jemaat saya yang pertama adalah tukang-tukang becak itu, waktu saya masih di Surabaya. Saya tuh pada tukang-tukang becak hati saya sangat mengasihi. Kenapa saudara? Karena mereka kerja berat. Tahun 73 saya mendapat sebuah tulisan dari seorang dokter dari UNER, dari Universitas Erlangga Surabaya. Tahun 70-an saja diteliti umur rata-rata tukang becak itu cuma 38 tahun maksimal dan mereka mati. Matinya karena 2 penyakit, gagal ginjal dan TBC. Kenapa 2 itu terjadi? Panas, debu, genjot, rusak ginjal mereka. Dulu nggak ada air mineral spesial dijual seenaknya. Mereka harus ngerebus di rumah, bawa lagi. Nah, saya fotokopi tulisan itu. Saya sebarkan ke banyak tukang becak. Saya punya 4 lokasi tukang becak mangkal. Saya datangi mereka. Saya rajin bawa vitamin tiap hari. 2 vitamin saya bawa, vitamin B kompleks dan vitamin C. Saya datangi pada mereka, saya cerita. Saya ajak teman-teman dan yang lain. Dan mereka suka datang kepada kami. Kalau mereka punya masalah apa saja, mereka datang cerita. Dan kami sering mengunjungi tempat-tempat mereka. Maka itu, waktu itu di Surabaya masih ada becak. Saya paling marah kepada orang-orang Kristen.
Kalau naik becak, nawarnya itu nggak seket. Istri Jawa bilang 50 ya, turun lagi. Saya bilang coba kamu belajar genjot, coba kuat nggak? Apalagi gendut-gendut itu naik becak, nawar lagi, nggak tahu diri betul. Nah itu dulu saya ngomong begitu. Betul nggak, kasihan mereka, saudara. Nah di kota Kediri masih ada becak. Belum lama saya ke Palembang, masih ada becak juga di Palembang. Saya diundang oleh gereja Metodis, diinapkan di satu hotel. Saya bilang jangan dijemput, saya mau naik becak. Jam kosong saya sampai ganti 4 kali becak, nggak ada tujuan, pergi aja. Kemana? Ganti turun, saya bayar sesi lebih, saya kasih lebih, saya cerita pada mereka dalam hidup. Saya naik becak lagi, ke tempat lain lagi, hanya keliling saja untuk memberkati mereka supaya saya bisa cerita ada kasih. Nah kembali tanggal 9 Mei. Akhirnya saya suruh, itu ada anak saya, jadi kami berempat, 2 pengusaha itu saya dan 1 anak saya. Saya suruh anak saya, kamu cari 2 becak, jadi 2 naik. Di Kediri itu ada 1 rumah makan nasi kuning Mungin Sidi. Itu bertahun-tahun saya kalau lewat Kediri ataupun mampir pelanan ke Kediri, saya pasti makan di nasi kuning Mungin Sidi. Enaknya luar biasa. Oke? Nah, dari semua saya naik becak. Terus pengungsi ini kaget, sudahlah. Saudara, begitu kami tiba, tua becak bilang, Pak, ayo ikut makan. Mereka kaget, mereka heran betul. Ingat, dari dulu saya nggak ada potongan pendeta karena baju saya batik terus. Ini pengusaha, anak saya pun biasa nggak ada model Kristen sama sekali. Tukang becak ini heran. Nah salah satunya itu bawa anak perempuan kira-kira umur 2 tahun. Saya tanya, Pak, kenapa diajak becak anak ini? Kan kasihan, karena debu kena semuanya. Dia bilang, ini anak terakhir. Orang Jawa bilang anak koretan. Jangan tanya artinya apa, pokoknya nggak Jawa ngerti lah. Kenapa saya tanya? Sebab kami sudah punya 2 anak. Anak bungsu kami sudah kelas SMP. Tiba-tiba istri saya hamil lagi dapat anak ini. Jadi setiap hari, karena istri saya kerja di gudang garam, saya becak. Saya harus bawa anak ini. Tiap hari diajak. Sampai tunggu kakaknya pulang sekolah baru dia datang pulang. Jadi saya ajak makan juga anak ini. Mereka malu, sudah nggak mau pesan. Sudahlah pesan. Akhirnya anak saya pesankan nasi kuning banyak. Nasi kuning. Saudara, makanan kami sudah pesan tapi belum keluar. Kami nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong gereja, nggak ngomong apa-apa. Cerita soal macam-macam. Jadi belum berdoa juga karena belum ada makanan. Dengar, sampai 2 pengusaha ini betul-betul ngerti apa yang saya sampaikan. Begitu kami lagi asik ngomong, makanan belum keluar. Salah satu tukang becak itu tiba-tiba, oh baru tahu saya, bapak-bapak ini pendeta ya. Kami belum berdoa dan tidak ada ngomong soal rohani sama sekali. Dia nggak bisa ngomong orang Kristen. Saudara, kenapa? Yang menyatakan kasih hanya orang-orang Kristen. Dan orang itu Pak. Mereka langsung tanya, bapak-bapak pendeta? Bukan. Nggak setelah makanan keluar baru kami berdoa. Saya ajak mereka berdoa. Makanan hampir selesai, saya tawarkan. Bungkus Pak ya, buat makan siang. Mereka kaget. Saya nggak bisa beli sampai makan sore, yang pasti basi nasi kuning kok. Ada santannya, cukup makan siang saja. Saudara, kami tidak bilang apa. Setelah makan, sudah dapat bungkus siang, saya bayar lebih. Mereka terima kasihnya nggak habis-habis. Kalau gereja menyatakan kasih, lagi sekali kasih itu cuma 1, ada di kitab suci ini, tidak ada di buku lain di dunia. Kalau kebaikan ada banyak, beda. Kebaikan dengan kasih itu beda. Bedanya di mana? Saudara baca nanti 1 Korintus 13, saya nggak ada waktu untuk menerangkan itu. Maka itu anak-anak Tuhan, jangan ragu-ragu dan jangan pernah takut menyatakan kasih, karena dunia tahu cuma 1. Ini yang Tuhan akan tinggikan pada akhir zaman ini, sehingga semua orang, semua bangsa akan datang kepada Yesus. Bagian terakhir, supaya kita tahu bagaimana menyatakan kasih kepada Tuhan, kita buka Injil Yohanes pasal pertama. Simpel. Mari kita menemukan sebuah pertanyaan
yang pasti semua orang di dunia akan menanyakan itu.